Oke, teman-teman, saya ada di ruang kuliah Menko Polhukam. Saya bertemu dengan Pak Mahfud sekarang dalam upaya untuk membicarakan masa depan bangsa ini, dan saya merasa bahwa saya hanya berkunjung pada orang yang punya perspektif, punya pikiran itu. Jadi Pak Mahfud pasti dia Menko Polhukam, tapi lebih dari itu saya anggap dia profesor yang bermutu tuh. Dan kedudukan sebagai Menko Polhukam itu panggilan politik aja tuh, tapi panggilan akademisnya tetap berlanjut. Saya melihat di berita Pak Mahfud barusan menyidak Mahkamah Konstitusi dalam upaya untuk mempertanyakan mengapa sebetulnya secara diam-diam Pak Mahfud ingin tegur DPR. Ngapain saya ikut-ikut campur pada Mahkamah Konstitusi yang punya kebebasan untuk memutuskan. Jadi itu poin yang tidak mungkin saya bayangkan ada Menko lain datang ke situ dengan argumen akademis tadi. Jadi tetap saya ingin berbincang dengan Pak Mahfud tentang masa depan bangsa, tapi dari perspektif akademis. Soal isu-isu real itu hanya catatan kaki. Nah, kita ada di dalam upaya untuk menyeberangkan bangsa ini melalui titian yang makin lama makin rapuh, yaitu ke 2024. Ada persaingan politik yang ketat, ada ketegangan etnisiti, simbol-simbol agama masih kuat dipertahankan dalam kompetisi politik. Nah, bagian itu saya kira paling tepat saya tanyakan pada Pak Mahfud. Apa kira-kira pikiran Pak Mahfud kalau 2024 kondisinya masih sekarang tuh? Saya sendiri pesimis. Dan saya berupaya untuk yakinkan publik bahwa pemilu itu nggak akan jadi kalau variabelnya masih seperti sekarang. Bahkan saya berniat untuk bikin gerakan LBP, bukan Luhut Binsar Panjaitan, tapi Liga Boykot Pemilu. Itu kalau variabel-variabelnya masih seperti sekarang. Tapi Pak Mahfud kan orang yang punya perspektif, tahu apa yang terjadi di istana, apa yang berlangsung di wilayah politik real, memahami rapuhnya keamanan atau sistem intelijen kita. Semua hal itu yang kasih saya perspektif pertama tuh. Apakah Pak Mahfud mampu untuk meyakinkan publik bahwa perubahan politik itu akan berlangsung damai? Dari perspektif akademis ya, bukan dari perspektif Menko. Menko nanti kita bicara. Sebagai orang yang paham situasi dunia, ada krisis ekonomi, potensi ketegangan di Indo-Pasifik, segala macam itu. Nah, dengan pengetahuan itu kita bisa pastikan ada kemungkinan pemilu itu batal. Ini perspektif saya yang pesimistis, tapi dengan analisis akademis. Nah, Pak Mahfud perspektifnya optimis, pasti optimis. Tapi kita mau dengar Pak Mahfud. Saya optimis pemilu tahun 2024 akan jadi. Ya. Dengan tetap tentu saja akan ada kontroversi, ada yang setuju. Akan ada kontroversi. Iya kan, meskipun kecil kan ada juga yang tetap ingin agar tidak ada pemilu dan seterusnya. Tapi saya sendiri meyakini dari fakta-fakta yang saya lihat dan saya geluti, tidak mungkin saya hanya melihatkan saya di dalam. Meskipun saya akademisi, saya menggeluti juga fakta-faktanya itu. Yaitu pertama, kalau saya sebagai pejabat yang bertanggung jawab, salah satunya dibayangkan sudah jelas diperintahkan oleh Presiden bahwa pemilu tahun 2024 harus disiapkan dengan sebaik-baiknya, dan itu disusul dengan pembentukan KPU sesuai jadwal, lalu anggaran diperintahkan supaya disiapkan dari sekarang dan seterusnya. Kemudian masyarakat sendiri memang pada umumnya menghendaki pemilu itu tetap berlangsung sesuai dengan kalender konstitusi kita. Oleh sebab itu saya optimis sebagai pejabat maupun sebagai warga masyarakat, dan saya akan menjadi bagian yang mendorong agar itu jadi gitu. Lepas dari soal apa tadi banyak pernek-pernek polarisasi yang membuat Mas Rocky Gerung pesimis. Ya, menurut saya masih termasuk optimis karena bangsa ini dalam pengalaman saya ya itu sering menghadapi ujian-ujian seperti itu tapi selalu selamat selama ini kan. Makanya saya termasuk orang yang optimis. Saya pesimis yang rasional. Tapi ada orang yang optimis tapi irasional tuh. Tentu Pak Mahfud adalah seorang yang optimis sekaligus rasional kan. Ya. Nah, kalau kita bandingkan keadaan per hari ini dan kita percepat time schedule-nya seolah-olah pemilu akan terjadi besok tuh. Saya menganggap itu akan batal. Karena kehidupan ekonomi memburuk, disparitas tinggi, barusan pengamat internasional menunjukkan bahwa Indonesia potensi untuk mengalami pemburukan IQ, bahkan IQ kita udah tinggal. Di kita itu per hari ini, IQ nasional kita itu nomor 30 di Asia. Di dunia nomor 130. Jadi tetap kita nilai bahwa yang akan ikut dalam pemilu adalah mereka yang dengan mudah dibujuk oleh uang itu. Itu yang saya anggap saya pesimis.
Karena kecerdasan kita sama sekali rendah. Dan pemilih kita kan masih mayoritas kalau itu SMP. ya, kalau itu ya Mas Rocky, bahwa pemilu akan diikuti oleh rakyat yang banyak bisa dibujuk oleh uang. Saya akan bicara bahwa pelaksanaan pemilunya, kalendernya. Oh, pelaksanaannya, oke. Iya, Tapi kalendernya. keadaan Bahwa sukses memilih pemimpin yang secara substantif betul dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar, saya sama dengan Mas Rocky, agak ragu. Tetapi kalau dari sudut kalender, bahwa pemilu akan jalan sesuai dengan ketentuan konstitusi, saya sangat yakin tahun 2024 akan jalan. Tapi bahwa masih akan terjadi politik uang dan sebagainya, itu saya kira masih sulit dihindari. Karena memang ada teori lain yang dulu dikembangkan oleh Pak Budiono ya, sebelum menjadi wakil presiden waktu itu, ya kan? Waktu pidato pengukuhan guru besarnya, Pak Budiono itu mengatakan, ya jangan harap dong pemilu kita menjadi substantif. Kalau pendapatan per kapita itu belum mencapai 5.500, itu pasti jual beli lah, kata Pak Budiono. Nah itu akan terjadi 2024, tapi itu harus dilalui sampai akhirnya nanti pemilu ini semakin lama semakin baik gitu. Kalau kita berpikir bahwa potensi kita untuk melampaui 5.000 itu mungkin di 2045 baru mendapatkan. Enggak. Kalau perhitungannya kita, McKinsey, itu pendapatan per kapita tahun 2045 itu sudah 23.900 loh. Perhitungannya ya McKinsey. Dia sudah menghitung sumber daya alam, sumber daya manusia, akselerasi, kecepatan pertumbuhan ekonomi, penduduk, partisipasi pendidikan berapa setiap tingkat. Itu ngitungnya 23.900. Nah itu juga udah dihitung oleh dua presiden ya. Dulu Pak SBY menghitung begitu, itu tahun 2010. Kemudian tahun 2016 Perpres itu diperbarui dengan asumsi perhitungan seperti itu. Jadi McKinsey PricewaterhouseCoopers itu menghitungnya di kisaran itu. Jadi kalau sampai 5.000 saya kira ya 2035 lah. 2030 dapat itu. Ya saya baca McKinsey itu kira-kira saya baca riset 2 tahun terakhir itu. Tapi McKinsey nggak pernah duga bahwa ada problem krisis energi yang disebabkan oleh perang. Nah kalau misalnya di Asia Pasifik ada persiapan perang Cina Amerika itu. Lalu Indo-Pasifik jadi wilayah yang jadi panas itu. Dan dia merembet akhirnya ke Cina Selatan. Mulai dengan krisis Selat Taiwan misalnya. Dan kita tahu bahwa jalur ini adalah jalur ekspor strategis Indonesia. Lalu orang berpikir kalau terjadi perang di Indo-Pasifik dan itu potensial harus kita bayangkan secara akademis itu. Nah sumber energi kita masih lewat situ segala macam. Lalu terjadi no-fly zone, nggak boleh pesawat di situ. Lalu orang menganggap berapa lama NKRI harga mati itu. Dalam hitungan intelijen ya mungkin 14 jam selesai negeri ini. Nah variabel itu tentu kita bisa bikin jadikan sebagai kita sering menghitung bahwa ya bisa saja terjadi kejutan-kejutan seperti Ukraina dengan Rusia itu kan mengganggu betul ke kita. Itu bisa saja nanti Cina Cina sama Amerika juga mengeras bisa terjadi sesuatu. Meskipun juga banyak yang mengatakan di zaman sekarang ini tidak akan ada orang yang negara yang berani perang head to head gitu lalu perang senjata itu. Nanti perangnya itu ya perang aja, perang lewat informasi, teknologi informasi. Perangnya di situ yang akan terjadi. Oleh sebab itu disrupsi itu akan banyak terjadi karena IT sebenarnya. Baik di dalam peperangan antar negara yaitu. Saya baca, saya tadi malam masih di Tokyo dan ada perdebatan di situ soal keputusan pemerintah Jepang untuk menaikkan anggaran pertahanan. Jadi 2%. Kan tadinya 1% dari PDB. Dan itu ada keputusan Amerika untuk menekan Jepang supaya tidak mempersenjatai diri. Kita tahu itu sejak Perang Dunia Kedua. Tapi kemudian Jepang kasih asumsi bahwa dia mesti naikkan ke 2%, itu artinya naik 100%, karena ada ancaman Korea Utara dan Cina itu. Dan itu menunjukkan bahwa itu potensial. Dan Jepang kan orang yang selalu cemas, atau bangsa yang selalu cemas. Saya ingat dalam pelajaran hukum internasional ada yang disebut Thucydides trap. Thucydides ini seorang sejarawan Yunani kuno tuh yang menganggap bahwa perang itu dimulai bukan justru oleh yang punya senjata, tapi oleh yang cemas, orang yang cemas.
Nah, kecemasan itu ada pada masyarakat Jepang, lalu mungkin diedarkan ke Indonesia, dan kita nggak tahu apakah kita mampu misalnya untuk menyiapkan peralatan untuk menangkal itu. Kalau misalnya kita lihat kayak tadi ada pesawat lewat, ya kita punya armada perang, iya, tapi itu mungkin cuma pesawatnya, dia unequipped, mungkin nggak ada persenjataan di situ, karena buat beli senjata mesti ada nego proxy dengan Amerika segala macam tuh. Saya sering menghitung di ruangan ini, di belakang kita ini bersama Pak Prabowo. Memang kalau kita hanya berpikir soal kemampuan atau kekuatan persenjataan kita, memang sangat mencemaskan. Bukan mencemaskan, tapi sangat mencemaskan. Karena misalnya kita punya pesawat sekian ya, kebutuhan pesawat dalam situasi sekarang misalnya perlunya 200. Kita baru punya 17 pesawat tertentu. Yang 17 ini pun yang 2 sudah dikanibal, sudah gini. Kapal perangnya juga senjata yang jarak tembaknya 200.000 kilometer misalnya, atau 200 kilometer, kita misalnya punya berapa. Sementara kebutuhan dengan luasan seperti ini kita sudah menghitung semua. Sehingga Kementerian Pertahanan itu sebenarnya sudah mengajukan proposal kepada Presiden, dan sekarang sedang dihitung ulang gitu, agar cermat menghitungnya, sehingga kita nanti akan menyediakan senjata-senjata seperti cara orang Jepang menyikapi negara-negara lain gitu. Tetapi ke dalam sebenarnya ada juga yang optimis, buat apa sih senjata-senjata kayak gitu, perang kayak gitu tuh tidak akan ada sekarang. Sekarang tuh kan perang IT saja sebenarnya. Proksi ya, yang banyak dikhawatirkan tuh proksi sebenarnya, bukan perang kayak gitu. Tetapi tetap saja pemerintah katakan ini harus persenjataan kita, keahlian kita juga harus disiapkan. Itu sudah diproyeksikan sekarang tahun 2022 nih Pak Prabowo sudah menghitung 25 tahun ke depan. Itu sudah dihitung semua. Pertambahan setiap tahunnya berapa, kemudian biayanya dari mana, dapat dari mana, udah dihitung bersama Menteri Keuangan, dan ngitungnya di tempat ini, Mas Rocky. Jadi betul Anda, kekhawatiran seperti itu ada pada setiap negara. Terutama kita kan beda-beda ya cara memandangnya. Kalau kita bicara dari sudut TNI gitu, menghitungnya kayak gitu dengan kekhawatiran itu. Tapi kalau kita ketemu majelis ulama, gereja gitu, agak tenang. Ketua ahli pertanian, ahli apa, beda lagi. Menteri Keuangan, semua memberi kontribusi sampai akhirnya kita punya satu rencana postur pertahanan kita sampai tahun, taruhlah 20 tahun ke depan seperti apa. Nah itu kita juga sudah pikirkan. Ya, ada postur kebutuhan peralatan. Tapi kemudian kan seluruh perencanaan itu kan batasnya adalah APBN tuh. Dan saya menduga Ibu Sri Mulyani pasti konservatif dalam soal itu. Sangat konservatif. Kau tahu? Karena temannya dulu nih pendukung, pendukung Partai Sri dulu. Ya, betul. Ya, dan masih juga. Masih dukung. Nah, saya membayangkan di kabinet ini ada orang-orang seperti Pak Mahfud yang tetap hidup dalam dilema itu, kan akademisi itu. Tahu kebutuhan tapi tahu juga problem yang lebih urgen mungkin bukan senjata. Sri Mulyani juga orang yang pinter dan ada dalam dilema itu. Tetapi dia mesti bekerja di dalam kondisi yang tidak dia inginkan seringkali itu. Ya Pak Prabowo tentu menganggap ya yang penting siapin senjata itu, walaupun Pak Prabowo punya mazhab rakyat di depan itu kan. Tapi ya buat sekarang ya itu slogan aja, rakyat di depan itu artinya habis kan. Nah, saya balik pada dilema tadi ya. Sebagai akademisi itu, juga Ibu Sri Mulyani nanti saya akan wawancara juga Ibu Sri Mulyani. Saya mau kumpulkan kekuatan akademisi ini untuk mengucapkan balance argument tuh. Kan orang tetap menduga bahwa di dalam kabinet pasti ada, bukan sebagai persaingan, perbedaan cara pandang tentang pengurus negeri antara kaum akademisi yang tadi moralnya seringkali tiba-tiba muncul. Pak Mahfud kan sering bikin kontroversi, tapi dalam kontroversi itu orang lihat bahwa Mahfud persiapan moral akademisnya tuh kuat sekali tuh. Demikian juga Sri Mulyani, walaupun kita lihat ada dilema tuh. Yang lain kan menteri-menteri ya anything goes tuh, nggak peduli dengan konsep masa depan itu. Saya menteri teknis kan nggak peduli itu. Nah bagaimana supaya saya nggak minta Pak Mahfud dan Ibu Sri Mulyani untuk mundur dari kabinet itu, walaupun itu saya inginkan sebetulnya. Tetapi bagaimana agar presiden well informed tentang dilema ini?
Kan Pak Jokowi dulu dipilih oleh masyarakat sipil dan sekarang kelihatannya menjauh dia dari masyarakat sipil tuh karena kepentingan pragmatis itu. Jadi sebagai orang yang hanya berapa ratus meter dari sini dan terus-menerus membriefing Pak Jokowi, dilema semacam ini dimengerti nggak oleh Pak Jokowi itu sebagai pengambil keputusan terakhir? Oh iya, karena beliau selalu bertanya kepada semuanya kalau rapat itu, bagaimana Menko, bagaimana Menteri Keuangan dan Pak Luhut, semua didengar semua. Didengar semua. Memang sulit ya mencapai kata sepakat. Misalnya, atau tidak selalu mudah untuk mencapai kata sepakat. Misalnya soal bagaimana memulai satu proyek gitu ya. Kadangkala antara Menteri Kehutanan dengan Menteri Pertahanan beda. Nanti Bappenas beda lagi. Nah, di situ kadangkala agak lama tuh. Tapi kemudian Presiden mengatakan sudah, kalau begitu pilihannya ini. Nah, kalau di situ ya kita harus profesional kan. Apa yang sudah diputuskan secara resmi ya kita jalan semua. Termasuk dulu yang ribut-ribut agak lama soal COVID dan sebagainya. Itu kan sangat kontroversial kan sejak awal itu. Kita dibawa ke suasana teror dan horor. Ada yang bilang ini penyakit buatan, ada yang bilang ini bohong, ada yang bilang tidak boleh lockdown, ada yang bilang harus lockdown kalau mau menyelamatkan rakyat, terus gitu. Setiap kebijakan pemerintah dianggap salah kan waktu itu. Dan kita kadang-kala terlihat kan di muka publik. Ada kritik besok, lu kok Menteri Perhubungan begitu, padahal Pak Luhut ngomongin gitu. Terus ada lagi, kok Pak Erlangga ngomongin gitu, kok Menteri ini beda gitu. Nah di situ pada waktu itu panggil ke kabinet, sudah ini. Apakah perlu, kalau Presiden, apakah perlu cukup rapat ini atau saya perlu keluarkan perpres gitu kan, agar semuanya ini. Oleh sebab itu pernah keluar perpres kan, mengenai apa, PCPEN istilahnya pada waktu penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Itu ada perpresnya sendiri, ya karena itu, yang satu ingin menyelamatkan orang, udah, yang satu, udah ini kalau diselamatkan begini, ekonomi mati juga ini. Lalu diambil yang tengah, sudah ini jalan. Konsisten, kritik pasti banyak, kata Presiden, jalan. Nah, akhirnya kan selesai juga masalah penanganan COVID ini. Nah, cara-cara begitu, kalau saya menganggap profesional itu bagi saya tidak harus sama persis dengan apa yang saya pikirkan secara akademis di dalam ilmu hukum. Tidak harus. Bagi saya profesional saya sebagai pejabat politik, menurut ilmu politik dan ilmu birokrasi, yang benar itu kalau bergabung kabinet ya ikut dong kebijakan pimpinan. Kalau enggak ya jangan masuk kan begitu. Bagi saya profesional artinya itu. Tetapi di dalam proses pengambilan keputusan itu saya bicara, semuanya bicara. Lalu apa? Di antara perbedaannya Presiden mengambil keputusan gitu ya kita ikut. Oke, kalau dilema itu dilema yang bisa diselesaikan oleh seorang profesional tuh. Tapi Pak Mahfud juga diasuh sebetulnya di dalam lingkungan civil society yang selalu menganggap ya kebijakan negara itu bukan berbahaya tapi merugikan rakyat. Dan bagian itu kan nggak bisa kita selesaikan secara profesional. Orang lain nggak ada dilema. Pak Mahfud ada dalam dilema itu, dalam pengamatan saya ya. Dan seringkali saya jarang salah tuh dalam mengamati Pak Mahfud. Diselesaikan di ruang rapat. Tetapi kemudian di pers terlihat bahwa Pak Mahfud sebetulnya secara moral berseberangan dengan kebijakan itu. Itu yang dipantau orang tuh. Bisa saja, tetapi karena itu tadi, bagi saya profesional itu, kalau seorang pejabat profesional yang menurut ilmu birokrasi, ilmu jabatan itu kan ada jaring kekuasaan. Oleh sebab itu, saya juga harus mengatakan sesuatu apa yang sudah diputuskan oleh kabinet, itu pasti. Tetapi bahwa saya merasa dilema berhadapan dengan civil society, saya kira enggak. Saya dengan Anda akrab terus, dengan Rizal Ramli, dengan siapa yang suka kritik Presiden tuh, saya berteman biasa saja gitu, dan saya tidak merasa riku. Malah begini, Mas Rocky, kalau saya bilang kalau saya bilang di teman-teman di kabinet, saya bilang, saya lebih punya modal untuk berdebat di sidang kabinet itu karena saya sering mendengar omongan orang-orang yang kritis itu. Ya Rizal Ramli, ya Rocky Gerung, ya siapa lagi, Said Didu, ya siapa, pokoknya kita dengar semua. Sehingga saya katakan, hati-hati loh, gini media sudah bicara begini, itu si Rocky ngomong gini-gini. Saya bicara bahwa kita nih pemerintah juga harus mendengarkan mereka-mereka ini. Gitu. Bagi saya lebih mudah daripada saya tidak mendengar Anda, daripada Anda tidak ngomong. Malah saya susah kalau orang seperti Anda tidak ngomong, tidak ada kerjaan saya. Selesai semua. Itu poinnya. Jadi poin saya, buat saya,
Pak Mahfud pasti di ruang sidang kabinet concern. Ya. Tetapi orang tahu setelah itu ada dissenting opinion yang secara implisit mau dikatakan oleh Pak Mahfud. Nah, saya menganggap bahwa kabinet itu jadi tidak utuh sebetulnya kan, karena ada dissenting opinion yang diucapkan karena kita berteman, terus saya tahu Pak Mahfud tetap ingin memelihara suhu akal sehat. Lalu kabinet yang lain merasa kok Mahfud MD itu mendua ya. Di ruang sidang dia putuskan ini, tapi kemudian di depan pers ada dissenting opinion tuh. Nah itu juga bukan mempengaruhi, tapi membuat suasana tidak nyaman pada orang lain. Saya tidak dissenting opinion. Bukan Bapak mau tuh nyaman aja kan? Maksud saya yang saya katakan itu sudah pasti sejalan di sidang kabinet. Artinya sidang kabinet itu, keputusan kabinet itu memberi ruang kepada saya untuk mengaktualisasikan putusan sidang itu menurut gaya saya. Tidak pernah ada dissenting opinion. Oleh sebab itu, ya saya pakai dissenting opinion. Tidak pernah ada konflik antara saya lah paling enggak dengan menteri-menteri lain. Jalan aja itu. Tidak ada masalah. Ya itu hal yang harus dipertahankan oleh seorang Menko. Tetapi wilayah moral itu yang ingin dibaca oleh publik, masyarakat sipil. Dengan kata lain, di kabinet suara masyarakat sipil kami hanya izinkan diwakili oleh frasa terakhir tadi itu, dissenting opinion, atau saya kasih tanda petik itu. Dengan kata lain, koneksi antara istana dan masyarakat sipil hanya terbentuk melalui beberapa orang, terutama melalui Pak Mahfud. Pak Luhut ya, saya kemarin ngobrol, ada sedikit tapi orang tetap anggap Pak Luhut terlalu state centris gitu. Nah, yang saya ingin pelajari, berapa orang atau sebut aja, ada nggak selain Pak Mahfud? Ibu Sri Mulyani juga begitu. Dia tahu kapan dia mesti ucapkan hal yang matematik, statistis, kapan dia mesti bicara untuk menyapa rasa keadilan rakyat tuh. Mungkin cuma 2-3 orang di situ. Dan itu yang berbahaya kalau suara masyarakat sipil tidak bisa secara samar-samar pun terlihat pada beberapa statement menteri. Apakah itu tidak harus kita katakan itulah watak pemerintahan, itulah watak birokrasi. Karena sejak dulu kan begitu. Masyarakat sipil itu selalu tidak terwakili atau sekurang-kurangnya merasa tidak terwakili. Di era Gus Dur sekalipun yang orang LSM asli gempurannya dari LSM rame. Di era Mbak Mega juga, di era Pak SBY juga, sekarang juga. Saya kira kita harus menerima itu sebagai fakta. Oleh sebab itu sunatullah lah kalau kata agama, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu saya menikmati aja itu. Oleh sebab itu saya bisa berdebat dengan Anda di televisi, di koran. Tapi ketika kita bertemu kayak gini kan enak, makan bakso lah, bergurau lah, bernostalgia masa lalu lah. Saya selalu begitu dengan orang-orang itu. Saya tidak merasa bahwa ketika saya berdebat dengan Anda di media tentang kebijakan pemerintah, lalu saya bertemu dengan Anda merasa aku kan tidak juga kan. Ya kita hubungan biasa baik-baik. Karena bagi saya profesionalisme itu seperti itu. Nanti kita sambung lagi. Saya balik dulu ke soal lain, soal pelemahan institusi-institusi demokrasi itu. Soal penegakan hukum, soal watak KPK, DPR segala macam itu. Jadi terlihat kalau pakai bahasa akademis ada political decaying. Sesuatu istilah yang dulu dipakai oleh Huntington ya. Bahwa lembaga-lembaga politik yang didesain untuk menghasilkan demokrasi justru mengalami decaying, mengalami pembusukan. Nah, sinyal itu kan Pak Mahfud tahu apa yang terjadi di DPR tuh, soal terutama Komisi 3 dengan polisi kemarin tuh, lalu suara DPR yang menghukum hakim Mahkamah Konstitusi itu yang dianggap nggak patuh pada pilihan DPR. Jadi keadaan ini membuat kita merasa apa yang dibangun oleh Pak Jokowi kalau ternyata di akhir pemerintahnya itu political decaying ini, pembusukan lembaga-lembaga ini makin menjadi-jadi. Sebenarnya political decay itu terjadi sudah sejak awal ya. Saya kira kalau kita lihat sejak tahun 2004 dan seterusnya itu kan sudah terasa adanya pembusukan itu. Ya orang beli jabatan dan macam-macam lah, orang korupsi lagi, main-main proyek dan sebagainya, itu sulit dihindari. Tetapi keharusan bahwa pemerintahan harus jalan itu iya kan. Anda tidak bisa misalnya, wah ini harus bagus semua, lalu ya pemilu tidak akan ada kalau memang harus seperti yang kita bayangkan bahwa rakyat itu yang mewakili rakyat. Padahal mereka juga suaranya mencuri dari
dari KPU misalnya ya, di berbagai tempat beli ke TPS, tukar menukar di antara mereka lalu jadi pejabat misalnya. Begitu juga di dalam jabatan-jabatan birokrasi sama saja, masih terasa seperti itu. Sehingga kita itu memang menghadapi penyakit-penyakit yang seperti itu. Tapi bagi saya ya itulah yang harus kita hadapi. Nah, tinggal kita perbaiki dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, contohnya tadi soal DPR, betul, saya ini seorang pejabat menghadapi misalnya kok tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada berita hakim konstitusi diganti katanya. Kan kaget semua kita. Saya telepon, itu apa yang terjadi? Katanya MK kirim surat ke DPR, ke Presiden dan ke MA gitu. Isinya itu meminta agar karena jabatan hakim itu sekarang tidak ditentukan oleh periode, maka sekarang akan dikonfirmasi lagi. Hakim yang ada sekarang ini akan bertugas sampai habis. Nah, itu yang dikirim oleh MK kepada Presiden, kepada DPR, akan bertugas sampai masa tugasnya habis sesuai dengan undang-undang baru. Ada yang sampai tahun 2029, ada yang sampai tahun 2032, dan itu diberitahu semua. Tapi tiba-tiba DPR mengatakan kami menarik hakim kami ganti gitu. Konfirmasi DPR. Padahal menurut Undang-Undang Dasar hakim itu bukan dipilih dari DPR, tapi dipilih oleh DPR. Dia begitu dipilih dia tidak boleh di-recall oleh DPR. Karena DPR hanya memilih, sama juga Presiden. Kan tidak boleh me-recall orang yang sudah dipilih melalui tim seleksi gitu. Nah, oleh sebab itu lalu kemarin itu para alumni hakim MK, ada Pak Jimli, saya, Hamdan, ada 9 orang lah yang agak senior gitu, berkesimpulan nih DPR nih keliru gitu. Kesimpulannya begitu. DPR itu boleh mengusulkan pengangkatan hakim kepada Presiden, tapi tidak boleh mengusulkan pemberhentian hakim. Karena pemberhentian hakim itu hanya kalau sudah pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau melanggar kode etik. Lalu yang mengusulkan pemberhentian itu bukan institusi asal yang memilih, tetapi yang mengusulkan itu Ketua MK kepada Presiden. Memberitahu kalau karena pensiun 6 bulan yang akan datang hakim akan kosong, harap disiapkan penggantinya gitu, bukan lalu usul sendiri-sendiri ke DPR, ke Presiden kalau pemberhentian. Nah, itulah sebabnya kemarin semuanya mengatakan begitu. Oke, ini secara akademis ya terlibat, sebagai alumni terlibat, tapi saya tidak ikut mengumumkan itu. Pak Jimli aja yang bicara ke publik. Kenapa? Karena saya pemerintah, saya akan menyampaikan ini nanti kepada Presiden, kan gitu. Tugas saya menyampaikan ke Presiden, kan tidak layak saya Menko Polhukam mengumumkan sikap privat. Ya kan itu kan hanya perkumpulan orang ketemu gitu, lalu Menko-nya ikut mengumumkan, kan tidak bisa. Saya katakan saya bawa ke Presiden pikiran ini, gitu aja. Tapi justru posisi privat itu, privat karena tidak melibatkan lembaga. Iya. Tetapi pikiran itu kan pikiran yang mendasar tuh. Iya. Semacam teguran moral pada DPR tuh. Dan itu yang saya omong tadi soal political decaying, juga di dalam soal kapasitas berpikir anggota DPR. Kan itu menunjukkan bahwa partai tidak mendidik anggotanya untuk paham dalil-dalil demokrasi kan. Iya, iya. Kan yang dipamerkan tuh arogansi tuh. Saya yang angkat maka saya yang boleh perhatikan tuh. Nah, itu kesimpulan umum dan itu kemarin juga dibahas begitu. Ya, karena itu kalau Pak Mahfud misalnya tidak datang ke situ, lalu orang nggak ada pelajaran etik dan moral. Kalau Sri Mulyani tidak datang pada publik dan katakan memang kita punya problem karena ya konstitusi kita mewajibkan presiden untuk memelihara fakir miskin dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, karena itu saya minta maaf karena anggaran tidak mungkin dipakai untuk itu karena kita masih mau bangun infrastruktur. Sinyalnya misalnya IKN, presiden masih ingin itu dilanjutkan, rel kereta segala macam tuh. Itu mungkin melegakan publik. Jadi publik tahu oke, ada kesulitan di situ, tapi suara etisnya terdengar tuh sama seperti Pak Jimli dan Pak Mahfud ke situ. Ya. Nah, apa sebetulnya yang membuat orang nggak bisa bicara begitu tuh? Ini exemption Anda yang kemarin bicara di situ kan. Jadi sinyal semacam ini justru yang bisa membuat publik yang lagi marah pada kebijakan-kebijakan negara itu memahami keadaan. Jadi semarah-marahnya orang pada Pak Mahfud sebagai Menko, tetap orang rasa oke, Mahfud mengucapkan sesuatu yang etis dan Mahfud menegur DPR. Iya, nggak apa-apa gitu. Bahwa masyarakat berkesimpulan begitu, oke. Jadi bahwa saya datang ke situ, saya bilang, ya diumumkan aja ke publik bahwa saya ikut datang dalam pertemuan. Tapi yang mengumumkan kesimpulannya itu, karena itu bukan keputusan lembaga negara, ya sudah teman-teman aja Pak Jimli, Pak Hamdan, dan sebagainya.
umumkan dan katakan bahwa saya ada di dalam diskusi itu. Itu orang rumuskan itu bukan kecerdasan Mahfud saja, tapi kecerdikan Mahfud. Boleh lah apa saja.